dan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pertama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini Allah masih memberi kita nikmat kesehatan. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Bagaimana perasaannya Allah hari ini? Senang atau bahagia? Senang dan bahagia. Dan juga Allah masih memberi kita kesempatan sehingga kita dapat bersama-sama hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk menunaikan kewajiban kita, yakni melaksanakan ibadah sholat Isya secara berjamaah, dan insyaallah nanti kita akan lanjutkan dengan ibadah sholat tarawih. Mudah-mudahan ibadah kita pada malam yang berbahagia ini mendapat berkah dan pahala yang lipat ganda dari sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ya, sama-sama kita hormati pengurus Masjid Al-Amin, tokoh masyarakat, alim ulama cerdik pandai, bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja masjid, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tausiah kita pada malam hari ini berjudul Min husnil islami mar'i ta'arfuhu ma la ya'ni. Sebaik-baik seorang muslim itu meninggalkan yang tak bermanfaat baginya. Itulah judul kita malam hari ini Bapak Ibu. Tentu kita mikir yang mana yang tak bermanfaat itu. Yang tak bermanfaat itu Bapak Ibu, pertama ada tidak bermanfaat dalam bentuk hal yang mubah. Dia tak berdosa tapi mubah. Misalnya kayak bulan Ramadan, dalam rangka agar puasanya fokus, bisa tahan sampai sore, siap sahur itu dia langsung pergi mancing Pak. Sampai sore nanti, jam 5 baru pulang. Sampai di rumah orang azan langsung makan dan dia merasa bahagia. Kira-kira mancing itu manfaat atau tidak Bapak Ibu? Tergantung kan, tergantung dulu. Kalau memang itu mata pencaharian dia, itu berarti dia sedang cari nafkah, ibadah kepada Allah. Tapi untuk masyarakat Pekanbaru jarang mata pencahariannya mancing. Ada lagi Bapak Ibu, khawatir dia terlambat sahur, dia tidak tidur malam hari, main domino, tidak taruhan, main saja, itu mubah Pak. Tidak ada taruhan sedikit pun. Biar nanti pas sahur dapat, siap sahur baru tidur, subuh tidak akan ada. Termasuk Bapak Ibu, ada hal yang sunnah tapi kadang dicampuri dengan kebatilan. Apa itu? Buka bersama itu sunnah Pak. Buka bersama, buka bareng. Banyak itu di kafe-kafe, di tempat rumah makan, mereka semuanya diam, begitu buduk berbunyi baru makan. Saya itu tak ada yang sholat. Ada kan? Ada. Akhirnya apa? Buka tadi tak ada manfaat bagi dia. Padahal yang punya rumah makan silakan duduk. Kalau mau sholat Pak di sana nanti. Kan sudah diarahkan, sudah diarahkan. Tapi ada yang menganggap bahwa sini payah berdesakan nanti, macamlah alasannya. Jadi ada kadang mubah, ada yang sunnah tapi dicampur dengan kebatilan. Kan kalau tak sholat kan menentang Allah tuh. Dia sudah buka bersama tapi tidak sholat. Buka bersama sunnah, sholat wajib, kan gitu Pak. Nah ada yang seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ada juga memang melakukan tindakan keharaman yang memang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas dia, muamalahnya melakukan akad-akad batil. Itu tak ada gunanya bagi manusia, bahkan itu bisa menjerumuskan kepada siksaan di akhirat Bapak Ibu. Maka untuk bisa kita ini melakukan manfaat Bapak Ibu, perlu kita merenung. Seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan umur kita 60 tahun, sudahkah 60 tahun itu kita gunakan semuanya untuk ibadah kepada Allah?
masih dikurangi lagi Pak masa balik umat Islam khususnya Indonesia. Masa baliknya rata-rata 15 tahun. 60 kurang 15 tinggal 45. Apakah sudah 45 tahun itu untuk taat kepada Allah? Masih ada yang dikurangi lagi Pak, yang 45 tadi. Masa istirahat masih ada dikurangi. Tidur kita Bapak Ibu satu hari itu normalnya 8 jam. Kalau tak normal pas menyadar sedikit terlalu apa kan itu. 8 jam itu Bapak Ibu sepertiga hari. Karena satu hari 24 jam. Jadi sepertiganya 8 jam. Nah, kalau 45 tahun tadi sepertiganya berapa? 45 Bapak Ibu. Berapa tahun? 15 tahun itu tidur saja kita Pak. Jadi kalau umur 60 tahun dihitung-hitung 15 tahun itu tidur saja, tidak ada nilai. Oke? Dan itu memang dibolehkan Allah. Tinggal berapa Bapak Ibu? 30 tahun. Pertanyaannya, 30 tahun itu sudahkah digunakan untuk taat kepada Allah? Ada nggak dalam 30 tahun kita itu berdusta? Ada nggak dalam 30 tahun itu kita benci sama orang lain? Ada nggak dalam 30 tahun itu kita meninggalkan sholat? Ada nggak dalam 30 tahun itu kita benci melihat orang berbuat baik? Ada Pak? Salah sangka sama orang, sok-sok orang muda nih, mentang-mentang remaja masjid, duduk di masjid. Kan ada gitu. Coba tak ada remaja masjid, akhwal mana tuh? Jangan-jangan bukan sholat di sana, main game tuh. Aduh, sangka buruknya banyak. Dalam umur berapa? 30 tahun yang mau kita agungkan kepada Allah. Mana lebih banyak bermanfaat atau tidak? Pertanyaannya Bapak Ibu, 30 tahun itu lama atau sebentar? Tidak bisa jawaban. 30 tahun itu lama atau sebentar? Sebentar Pak. Dari mana kita tahu sebentar? Kita ini Bapak Ibu punya dua garis. Garis pertama sebelum kita lahir, garis kedua setelah kita mati. Sebelum lahir, berapa lama kita baru ada di dunia ini? Berapa lama Bu? Ada yang bilang 9 bulan, itu masa kandungan Pak. Tapi pada dasar tak tahu kita Pak, berapa lama, ya kan? Mulai dari awal sampai kita untuk lahir itu tak tahu kita berapa lama, panjang sekali waktunya. Terus setelah kita ada lalu mati, meninggal, kita juga tak tahu berapa lama untuk sampai masa hari berbangkit, masa hisab. Panjang sekali. Yang bisa kita tebak di masa hidup yang tadi kalau umurnya 60 tahun. 60 tahun. Tinggallah 30 tahun Bapak Ibu yang mau kita agungkan kepada Allah untuk bisa masuk surganya Allah. Maka Bapak Ibu, karena umur kita disingkat, sedang masa kita mau jumpa dengan Allah itu panjang, seorang mukmin mesti melakukan amalan yang melampaui umur dia. Harus dilakukan Pak. Amalan apakah itu? Kan itu pertanyaannya Bapak Ibu. Kalau ada orang berzina, itu dosa besar atau kecil Pak? Besar. Ada orang meninggalkan salat, dosa besar atau kecil? Besar. Ada orang berjudi, dosa besar atau kecil? Besar. Ada orang mencuri, dosa besar atau kecil? Besar. Ada nggak yang lebih besar dari itu lagi? Apa? Dosa syirik. Ada nggak lebih besar dari dosa syirik itu? Ada Bapak Ibu. Ini yang kadang kita tak sadar, yaitu dosa orang yang tidak mau mengajak orang lain kepada kebaikan. Gara-gara tak diajak mencuri dia. Gara-gara tak diajak berzina dia. Gara-gara tidak diajak tak salat dia. Bersyukurlah Bapak Ibu yang buat program mengajak orang sholat. Kenapa? Itu adalah amalan yang akan melampaui umur kita. Contoh begini Bapak Ibu. Saya tanya Bapak Ibu, banyak enggak umat Islam di Jawa sana? Banyak Pak. Saya mau nanya nih, kalau tanya kan dijawab. Banyak enggak umat Islam di Jawa sana? Banyak. Berapa banyak Pak? Sampai jutaan? Sampai ya, lebih bahkan.
Kira-kira berapa pahala yang akan diterima oleh Wali Songo yang mendakwahkan Islam pertama kali? Dulu mereka itu menyembah berhala, menyembah pohon kayu besar. Tapi datang Wali Songo menjelaskan akidah Islam, menjelaskan bagaimana mestinya menyembah, agar tahu berdoa itu kepada siapa. Sekarang Wali Songo itu sudah tak ada. Mungkin ratusan tahun yang lalu dia sudah meninggal. Tapi sampai hari ini dia menerima hasil. Umurnya sudah habis, tapi ada amalan yang terus menerus. Bapak Ibu kenal Imam Syafi'i? Pernah dengar nama Imam Syafi'i? Bukan Pak Syafi'i ya, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i telah wafat ribuan tahun yang lalu. Tapi sampai hari ini kitab-kitabnya, istihadnya masih kita pakai, Pak. Kita kunut subuh pakai kunut, ya kan? Kita salat subuh pakai kunut, itu istihad Imam Syafi'i. Bayar zakat, sampai setiap tahun itu zakatnya selalu jadi diskusi. Boleh nggak pakai uang atau makanan pokok? Itu terus. Padahal sudah jelas ada ulamanya. Sampai hari ini dia sudah wafat, sudah stop umurnya, tapi amalannya terus menerus. Kalau kita bicara satu hukum, kemudian kita menjelaskan sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan, itu seolah-olah Imam Syafi'i itu masih hidup, Pak. Kenapa? Karena dia melakukan amalan yang melampaui umurnya. Nah, kita bisa melakukan amalan yang melampaui umur kita, dan itu ada dijelaskan Allah melalui surah Yasin. Bapak Ibu kan sering baca surah Yasin. Ada surah Yasin ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami yang menghidupkan orang mati, wa naktubu ma qaddamu, dan mencatat segala apa yang mereka buat, wa atharahum, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Ayat ini Bapak Ibu asbabun nuzulnya, pada saat itu ada sahabat Nabi ingin pindah rumah dekat masjid. Setelah Rasulullah menyampaikan keutamaan orang yang duluan nyampai ke masjid, yang duluan mendengar azan. Kata Nabi, orang yang duluan mendengar azan, kemudian duluan sampai ke masjid, maka pahalanya besar. Fisabilillah. Sehingga kaum Ansor, sahabat Nabi itu ingin pindah rumah. Kalau pindah rumah, Pak, lokasi masjid itu kecil. Rasul bingung, turunlah ayat ini. Bekas-bekas langkah kalian pun Allah catat. Dibuang keburukan satu, dibagi kebaikan satu. Sampailah ke masjid. Itu asal ayat ini. Namun makna lebih luas lagi, asar di situ adalah bekas-bekas yang kita tinggalkan, prestasi apa yang kita tinggalkan di muka bumi ini, sehingga orang terkenal terus, dan itu adalah bagian dari kebaikan. Contoh, Pak, datang orang ke masjid. Dulu waktu bapaknya ada, ramai masjid ini. Dia sangat antusias mengajak orang untuk sholat. Sekarang tidak ada lagi. Itu namanya apa, Pak? Dia sudah membuat prestasi. Dulu waktu bapak ini tinggal di sini, yang mengantar permukaan, pokoknya apa aja yang kurang di situ dari rumah dia diambil. Sekarang dia sudah pindah. Artinya apa? Itu kenal, Pak. Jadi seperti itu yang mau kita buat. Ada kisah nyata Bapak Ibu. Dan ini kejadiannya 3 tahun yang lalu. Ada seorang bapak-bapak di Kalimantan. Nama bapak ini Bustamam. Dia sudah meninggal. Wafarallahu lahu. Dia itu pekerjaannya, Pak, mencari barang bekas. Hidupnya susah. Tapi setiap hari dia mengajak orang ke masjid. Kalau mau ke masjid dia datang. 7 tahun dia mendakwahkan orang untuk ke masjid ini, tak ada yang mau ke masjid. Di warga sekitarnya itu main domino, Pak. Pokoknya main di di kedai aja, di lapau kata orang kan. Nah, situ yang kerjanya. Kadang jemaah itu cuma 4 orang. Dia kadang suruh jadi imam, tapi dia tak pernah suruh untuk mengajak orang. Kenapa sampai 7 tahun? Itulah batas umur dia. Pada suatu hari ada acara di Banjarmasin, pertemuan umat Islam. Seluruh ulama hadir dan dia ingin ikut.
Waktu itu sebelum berangkat itu diinformasikan bahwa untuk sampai ke sana dan mengikuti kegiatan ada infak. Sedangkan dia kerjanya barang bekas, tapi karena dia ingin infak, dia kumpulkan uangnya. Kadang dapat 25.000 sehari. Dia untuk belanjanya 10.000 saja, kalau 1.000 simpan. Akhirnya berapa infaknya? 1 juta. 1 juta. Ikutlah di acara itu karena dari kampungnya cukup jauh ke Banjarmasin. Setelah acara itu selesai, dari awal dia ikut acara tidak ada lemah sedikit pun, tidak ada ngantuknya. Pas pulang, tentu biasa karena jarak jauh kan ada istirahat bus ya Bang. Istirahat, makan, sholat kan gitu. Setelah makan, kemudian dia sholat, pas mau ke bus lagi nyebrang, ditabrak. Terpanting dia, terbentur kepalanya, pecah. Keluar darah. Begitu keluar darah, yang membuat kaget orang di sana bukan kejadian tabrakannya itu, tapi darahnya bau kasturi. Darah bapak itu bau kasturi. Kemudian informasi itu sampai ke kampungnya. Orang yang biasa main domino tadi mendengar itu semuanya menangis dan mereka sibuk untuk sampai ke tempat itu menolong bapak ini. Akhirnya mereka gunakan segala upaya, ada naik motor, ada yang charter mobil seketika untuk mengangkat jenazah bapak ini. Ini orang baik meninggal, begitulah bahasanya. Akhirnya mereka pun merasa puas bisa menguburkan jenazah bapak itu. Yang luar biasanya bapak itu, yang biasa tadi ketika dia main itu dibuang orang semua, itu semua yang masjid. Jadi hasil dakwahnya itu dia bisa rasakan setelah wafat, setelah meninggal. Itulah prestasi yang dibuat oleh bapak. Nah, kita kan tak tahu Pak. Kematian yang yang pasti itu mati. Rezeki itu pasti. Jodoh itu pasti. Yang belum pasti, kita ini meninggalnya husnul khotimah atau tidak, dalam keadaan baik atau tidak. Maka selama kita hidup inilah kita pastikan ajal kita besok itu habis dalam bentuk husnul khotimah. Kita yang memastikannya. Bagaimana cara memastikannya? Tinggalkan segala yang tak berguna, lakukan segala yang bermanfaat. Yang bermanfaat itu tidak lain Bapak Ibu, taat kepada Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu Bapak Allah selama ibadah Ramadan ini amal kita dicatat Allah dengan pahala yang berlipat ganda, dan semoga pahala itu mampu memberatkan timbangan kita nanti di akhirat. Kalau sudah berat timbangan kita di akhirat, maka insya Allah kita akan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz, semoga yang disampaikan